Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pagi ini dapat bertemu kembali dalam ibadah Minggu 2 Agustus 2020 yang akan dilayankan oleh Pendeta Tumpal Tobing. Mohon perhatian bagi pokok warta minggu ini. 1. Persidangan Majelis Jemaat GKI Pondok Indah pada hari Sabtu 25 Juli 2020 memutuskan bahwa mulai hari ini, Minggu 2 Agustus 2020, ibadah umum online berubah waktu tayang perdananya menjadi jam 9 WIB. Demikian diumumkan untuk diketahui jemaat. 2. Telah pulang ke rumah Bapak Hari Prayitno, ayah dan mertua dari Bapak Dipto Hapsoro dan Ibu Audi, Ibu Mudita dan Bapak Davi, eyang dari Ibu Taya dan Bapak Riki, Bapak Dimas dan Ibu Jivanesia, Sarah dan Angga, buyut dari Russell pada hari Minggu 26 Juli 2020. Jenazah dimakamkan pada hari Senin 27 Juli 2020 di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama, Kalibata. 3. Telah pulang ke rumah Bapak Sunarso, suami dari Ibu Umi Hastuti, ayah dan mertua dari Bapak Agung, Bapak Anung dan Ibu Berta dan Ibu Indri, eyang dari Gwen dan Vito, pada hari Selasa 28 Juli 2020. Jenazah dimakamkan pada hari Rabu 29 Juli 2020 di Taman Makam Bahagia, Ciledug. Majelis Jemaat turut berduka cita. Kiranya keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan serta penghiburan. Demikianlah pokok warta minggu ini. Warta selengkapnya dapat dibaca dalam e-warta melalui WhatsApp GKI Pondok Indah, website gkipi.org, serta aplikasi Android dan iOS GKIPI. Ikuti juga akun Instagram GKIPI. Mari bersaat teduh sebelum memulai ibadah. Umat diundang untuk bangkit berdiri. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi, mazmurkanlah kemuliaan namanya, muliakanlah Dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyatnya segala pekerjaanmu, oleh sebab kekuatanmu yang besar, musuhmu tunduk menjilat kepadamu. Seluruh bumi sujud menyembah kepadamu dan bermazmur bagimu, memazmurkan namamu. Terima kasih.
Ibadah ini berlangsung atas nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Damai sejahtera dari Tuhan beserta dengan saudara sekalian dan beserta saudara juga. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Karya dan kasih setia Tuhan tidak tertandingi. Setiap kali kita bersikap tak peduli dan berkata, "Sudahlah, terima saja, tidak perlu banyak bertanya." Namun sadarkah saudara, bahwa sebenarnya sikap itu menunjukkan ketidakpekaan kita. Kita bahkan tidak menghiraukan karya Tuhan yang luar biasa. Karena Ia memberikannya secara cuma-cuma dalam hidup kita. Terlebih dalam masa pandemi seperti sekarang ini. Dapatkah saudara rasakan setiap tarikan nafas kita, panca indera kita yang kita miliki, kesehatan kita, kehidupan yang kita jalani? Itu semua adalah karya anugerah Tuhan yang dilimpahkannya bagi kita. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Kasih Allah sungguh agung kepada umatnya. Umat diberikan waktu sejenak untuk menaikkan doa secara pribadi. Dan selanjutnya saya akan menutup dalam doa pengakuan dosa ini. Mari kita berdoa.
Tuhan, kami merasakan kehadiran-Mu pada saat ini. Oleh sebab itulah Tuhan, hati kami meratap. Oleh karena dosa, kesalahan yang telah kami lakukan di hadapan-Mu. Kami jemaat-Mu Tuhan datang bersama. Di dalam doa pengakuan dosa kami. Karena kami tahu Tuhan, hanya di dalam Engkau ada penebusan. Karena kami tahu Tuhan, hanya di dalam Engkau ada kebahagiaan, di dalam kehidupan ini ada sukacita. Oleh sebab itu Tuhan, ketika kami justru pada saat ini mengalami situasi kelam, ketika kami mengalami ketakutan dan kecemasan, ampuni kami Tuhan. Jangan-jangan kami sudah gak percaya lagi sama Tuhan. Jangan-jangan kami sudah mulai meragukan Tuhan. Jangan-jangan kami sudah tidak lagi berjalan di dalam jalan-Mu ya Allah. Dengarlah Tuhan apa yang sudah jemaat-Mu doakan. Pengakuan dosa. Karena kami tahu Tuhan, setiap langkah dalam kehidupan kami, setiap kali kami bergerak, pada saat itu dosa menghampiri kami. Namun terpujilah nama-Mu Tuhan, kami tahu ketika kami datang kepadamu, Sang Juru Selamat, penebus dosa kami, maka kami mengalami kembali sukacita dan kekuatan itu. Kami kembali merasakan jamahan Tuhan, kasih-Mu yang menguasai kehidupan kami, yang memberikan kami keberanian untuk kembali melangkah dalam kehidupan ini, untuk kembali menyaksikan kasih-Mu. Jangan biarkan kami berhenti Tuhan. Meski ada banyak dosa, meski ada banyak kesalahan yang tidak berkenan di hadapan-Mu, biarlah Roh-Mu yang kudus yang akan terus menuntun kami dengan firman-Mu. Karena firman-Mu adalah terang bagi kaki kami dan pelita dalam hidup kami. Kami berdoa di dalam nama anak-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus, yang pasti telah mendengarkan apa yang kami doakan ini dan telah mengampuni segala dosa kami. Amin. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Sebab Engkau ya Tuhan yang baik dan yang suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Demikianlah berita anugerah dari Allah. Syukur kepada Allah. Jemaat diberikan kesempatan untuk menyatakan salam damai. Salam damai, karena kasih karunia
hormati, persilahkan duduk kembali. Mari kita mempersiapkan diri kita, mohon pertolongan Roh Kudus untuk firman Tuhan yang akan kita dengarkan bersama. Mari kita berdoa. Kalau bukan Tuhan yang berfirman, maka sia-sialah pada saat ini kami bersekutu dan mendengarkan firman-Mu. Oleh sebab Engkau telah mengampuni segala dosa kami, mari Tuhan, berfirmanlah kembali. Kami sudah siap untuk membuka pikiran kami, membuka hati kami, dan mengarahkannya kepada firman-Mu, kepada pertolongan Roh-Mu yang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mohon doa kami ini. Amin. Pembacaan pertama diambil dari Yesaya 55 ayat 1 sampai dengan 5. Ayo, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah. Terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah. Juga anggur dan susu tanpa bayaran. Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Sendengkanlah telingamu, dan datanglah kepadaku, dengarkanlah. Maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Sesungguhnya, aku telah menetapkan dia menjadi saksi bagi bangsa-bangsa, menjadi seorang raja dan pemerintah bagi suku-suku bangsa. Sesungguhnya, engkau akan memanggil bangsa yang tidak kau kenal, dan bangsa yang tidak mengenal engkau akan berlari kepadamu oleh karena Tuhan Allahmu dan karena yang Maha Kudus Allah Israel yang mengagungkan engkau. Demikianlah sabda Allah. Syukur kepada Allah.
Bacaan kedua diambil dari Roma 9 ayat 1 sampai dengan 5. Aku mengatakan kebenaran dalam Kristus, aku tidak berdusta. Suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus bahwa aku sangat berduka cita dan selalu bersedih hati. Bahkan aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku, kaum sebangsaku secara jasmani. Sebab mereka adalah orang Israel. Mereka telah diangkat menjadi anak, dan mereka telah menerima kemuliaan dan perjanjian-perjanjian dan hukum Taurat dan ibadah dan janji-janji. Mereka adalah keturunan bapa-bapa leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah sabda Allah. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil Tuhan Yesus Kristus diambil dari kitab Matius pasal 14 ayat 13 sampai 21. Demikianlah firman Tuhan. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang-orang banyak itu pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Salam sejahtera jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Setiap kali saya melihat Ebenezer atau dipanggil Eben, cucu saya teringat pada sabda dari Tuhan Yesus Kristus. Saya melihat kalau dia butuh makanan, paling ia cuma menangis atau menunjukkan sesuatu hanya simbol begitu. Dan kami sudah tahu bahwa dia membutuhkan makanan. Sabda Tuhan, tentu kita juga semua masih ingat ya. Sedangkan burung-burung di udara dan tumbuh-tumbuhan aku pelihara, aku rawat. Apalagi kamu, manusia ciptaanku yang paling berharga. Jemaat Tuhan, saya tidak tahu bagaimana keadaan saudara pada saat ini.
Mungkin ada yang sedang bergumul dengan pekerjaannya, dengan usahanya, dengan rumah tangganya. Atau mungkin sedang dalam keadaan khawatir, bingung karena terjadi pengurangan tenaga kerja. Mungkin ada yang usahanya kelihatan mulai merugi dan sedih karena melihat di depan sesuatu yang menakutkan, di mana ia harus mengurangi tenaga kerja baik di kantor maupun di perusahaan. Saya nggak tahu bagaimana situasi Anda. Tapi dalam situasi apapun, saya hanya mau mengingatkan kembali. Good news, ada kabar kesukaan dari Tuhan. Bahwa Ia adalah Allah yang baik. Bahwa Ia adalah Allah yang memelihara sejak zaman Musa. Allah sudah menunjukkan pemeliharaannya pada bangsa Israel, pada umatnya selama 40 tahun ada di padang gurun. Dan Allah yang telah melakukan pemeliharaan ini, Allah yang sama. Karena Allah yang dulu, yang sekarang, dan yang akan datang adalah Allah yang sama, Allah yang tidak pernah berubah. Pertanyaannya adalah, apakah Anda dan saya masih percaya atas pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita? Jemaat yang dikasihi Tuhan Kristus, saya tekankan kata percaya. Karena kata ini menarik untuk disimak. Melalui ilmu pengetahuan, ya, kita diajarkan oleh dunia ini untuk melihat dulu dan mengerti dulu, baru kita bisa percaya bahwa hal itu benar. Tapi yang terjadi di dalam Alkitab, sesuatu yang terbalik. Bukan mengerti dulu, bukan melihat dulu, tapi percaya dulu. Ini sesuatu yang berbeda. Titik berangkatnya ini berbeda. Oleh sebab itu pertanyaannya bagi kita, ketika kita mau mengimani apa yang terjadi dalam kehidupan kita, saya mau mengerti dulu, saya mau melihat dulu apa karya Tuhan, atau saya percaya bahwa di balik semua ini ada campur tangan Tuhan di dalamnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita mau belajar bersama tentang kisah mukjizat roti. Yang ternyata merupakan satu peristiwa penting dalam kisah-kisah mukjizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Mengapa demikian? Coba kita perhatikan, coba lihat Alkitab Anda. Kisah ini ternyata diceritakan oleh 4 penginjil, oleh 4 Injil. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, semua. Dan yang seperti ini jarang. Paling-paling ada satu mungkin ketika terjadi mukjizat Yesus, cuma Matius atau cuma Lukas atau cuma Yohanes. Tapi kali ini mukjizat roti diceritakan oleh 4 penginjil. Ini menarik. Ada apa di balik semua ini? Padahal jelas bahwa di sini ini hanya berkaitan dengan pemeliharaan Tuhan atas jasmani. Loh, bukan masalah rohani. Padahal kita selalu bicara, kalau bicara soal Tuhan, pasti kita bicara tentang sesuatu yang sifatnya spiritual. Tapi kali ini enggak. Dalam mukjizat roti, Tuhan mau menekankan tentang pemeliharaan Tuhan terkait dengan kondisi jasmani kita. Tapi omong-omong, jemaat Tuhan, saya mau pengen nanya dulu. Apakah Anda masih percaya dengan mukjizat? Kalau Anda percaya dengan mukjizat, maka Anda akan melihat hal-hal yang indah dalam perikop, dalam bacaan, dalam renungan yang akan kita dengarkan pada saat sekarang ini. Memang kita bicara tentang memberikan makan 5.000 orang. Bahkan jika dengan ibu dan anak bisa mencapai 10.000 orang lebih. Ini adalah satu kisah pemeliharaan Tuhan ya, berkaitan dengan jasmani. Tapi di balik yang jasmani ini ada sesuatu yang rohani. Ada sesuatu yang sangat spiritual. Jemaat Tuhan, kita akan mulai dengan melihat pada ayat yang ke-13.
Jadi kita lihat ya. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ. Dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Yesus mendengar berita apa rupanya? Anda mesti baca yang sebelumnya. Yaitu berita yang sangat menakutkan sebetulnya karena apa? Yohanes Pembaptis telah dipenggal kepalanya oleh Raja Herodes. Dan Yesus itu melakukan sesuatu yang seperti dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Sehingga keberadaan Yesus ini juga sangat menakutkan Herodes. Oleh sebab itu raja ini mencari-cari di mana Yesus. Ini menarik jemaat Tuhan. Untuk saya hal yang sangat penting dalam perikop atau bacaan kita hari ini, dalam renungan kita, saya memposisikan diri saya sebagai murid yang kepo, yang pengen tahu apa sih yang Yesus lakukan dalam perjalanan kehidupan dia. Ternyata Yesus mengajarkan satu hal yang sangat penting. Yaitu ketika dia menghadapi bahaya, dia sudah tahu ada ancaman. Dia tidak menghadapi itu dengan menantang, oke saya siap, bukankah Tuhan menyertai saya? Bukankah Roh Kudus ada bersama dengan saya? Tidak. Tapi Yesus mengajarkan kepada para murid kalau sudah tahu ada bahaya, ia menghindar, ia pergi dari bahaya itu. Dan itu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Jangan sok anggar jago kata orang Medan. Jangan sok-sokan gitu. Oh gak apa-apa kok. Ya, sekarang ini orang pada ribut tentang COVID-19, nggak apa-apa kapan gereja akan buka dan lain sebagainya. Dari analisa-analisa, dari informasi-informasi yang kita dengarkan, ini masih sangat membahayakan sekali. Dan kita lihat ada berapa klaster jemaat, ada klaster-klaster baru. Karena tergesa-gesa membuka gereja. Jemaat yang dikasih Tuhan Kristus sama seperti Tuhan Yesus ketika dikasih tahu oleh malaikat Tuhan. Gak apa-apa, engkau kan anak Tuhan, engkau kan putra Allah. Turun, ya jatuhkan dirimu dari atas jurang ini, gak ada masalah. Turunkan ke sana, nanti malaikat-malaikat Tuhan akan menopang kamu. Hal yang remeh-temeh, sudah tahu bahaya. Kenapa mesti melakukan itu? Ada banyak hal yang lebih penting. Ini yang diajarkan Tuhan Yesus kepada para murid. Tapi yang menarik di sini, orang banyak, ini kenapa kok ada orang banyak? Sebab pada saat itu kalau Anda baca di kitab Yohanes, ya di sini nggak dikatakan, tapi dalam kitab Yohanes ini adalah menjelang masa Paskah. Itu artinya orang-orang Yahudi diaspora yang tinggal di berbagai tempat di dunia ini, mereka datang ke Yerusalem untuk memberikan korban bakaran pada bait Allah. Oleh karena itu ada banyak orang yang hadir pada saat itu karena memang menjelang Paskah. Dan jumlahnya gak tanggung-tanggung, 5.000, Anda bisa bayangkan 5.000 orang saudara-saudara. Wah gerombolan ini ya, mengerikan sekali. Belum ditambah dengan anak-anak dan ibu. Berarti mungkin bisa sampai 10.000, 15.000, bahkan mungkin 20.000 kita gak tahu. Tapi yang pasti ini satu yang sangat menakutkan banyak orang mungkin ya, begitu ada gerombolan-gerombolan seperti itu. Jemaat yang dikasihi Tuhan Kristus pada ayat yang ke-14. Ayat yang ke-14. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Yesus mengajarkan pada para murid ini sekarang ada hal yang sangat penting. Memang kita sedang ada dalam persembunyian, betul. Karena ada ancaman. Tapi jangan hanya gara-gara ancaman ini kita nggak lagi melayani. Ada begitu banyak orang yang sangat membutuhkan. Jangan gara-gara COVID, pandemi COVID yang ke-19 ini. Maka orang semua bersembunyi di rumah dan tidak melakukan apa-apa. Ini ada hal yang sangat penting, mari kita belajar. Dikatakan di sini, maka tergeraklah hati Yesus untuk melayani orang-orang yang datang kepadanya yang membutuhkan pelayanan. Ini menarik jemaat Tuhan. Apa yang menggerakkan Anda dan saya untuk melayani Tuhan?
Ketika salah yang menggerakkan, maka nggak ada gunanya. Sia-sia apa yang Anda lakukan. Tapi ketika yang menggerakkan itu adalah hati yang penuh dengan belas kasihan. Apa artinya? Hati yang penuh dengan kasih. Maka Anda akan mengalami sukacita. Karena dalam Yohanes 15 dikatakan oleh Tuhan Yesus, supaya sukacitaku menjadi penuh di dalam kamu ketika kamu melakukan perintah yang baru dari Allah, yaitu mengasihi. Jadi ini penting. Yesus pun sudah merasakannya itu. Oleh sebab itu, motivasi untuk melayani. Yang pertama yang sangat penting, ingat, para murid harus ingat itu, digerakkan oleh belas kasihan. Dan kemudian pada ayat yang ke-15, menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, sesuatu yang biasa, sesuatu yang normal. Kalau Anda sudah melayani Tuhan, sudah lelah, maka kemudian sekarang kita mengatakan, it is me time. Ini adalah waktu saya. Tadi saya sudah capek. Saya sudah cari berkhotbah, saya sudah capek melayani, saya sudah capek melakukan aksi sosial. Dan sekarang ini waktunya me time. Sesuatu yang logis. Para murid berpikir hal yang logis, hal yang biasa. Masuk akal lah. Ini udah malam Tuhan, bukan sore lagi, bukan siang. Dan mereka lapar semua Tuhan. Sekarang bubarkan mereka. Cara berpikir para murid persis seperti cara berpikir kita. Seolah ada dualisme. Sekarang saatnya saya melayani, nanti saatnya saya menikmati hari-hari saya. Tapi apa kata Tuhan Yesus? Yesus mengatakan ayat yang ke-16, tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan. Bagaimana reaksi para murid pada saat itu Anda bisa paham. Mereka sudah lelah, mereka sudah capek, mereka lapar. Tapi malah Yesus mengatakan, kamu yang bertanggung jawab. Kamu yang harus memberi mereka makan. Kalau kamu sudah melayani, bukannya orang-orang yang Anda layani itu yang harus terbebani untuk melakukan sesuatu kepada Anda. Tapi ketika Anda sudah melayani, lakukan itu sehingga bisa memenuhi kebutuhan dari orang-orang yang Anda layani. Jemaat Tuhan, ini gaya berpikir yang berbeda. Anda lihat, gaya berpikir para murid dan gaya berpikirnya Tuhan. Sesuatu yang berbeda. Dan para murid lupa pada saat itu bahwa dia ada bersama-sama dengan Tuhan. Tapi perasaan mereka saat itu, aduh saya ini kok kayak diperes, kayak dihabisin, semuanya kayak dihabisin. Dan mereka mengatakan ini gak logis Tuhan. Uang kita gak cukup. Kita gak punya apa-apa untuk memberikan mereka. Ini gak logis Tuhan. Waduh, para murid ngajari Tuhan. Sama kayak kita ya, seringkali kan kita juga ngajari Tuhan ya. Kalau firman Tuhan ngomong A, kita bilang enggak Tuhan, salah itu. Itu mestinya B Tuhan. Hebat banget kita ya. Apalagi kalau Anda seorang teolog, ya, seorang yang belajar, luar biasa. Ya, seringkali pikiran kita yang kita masukkan dalam Alkitab. Firman Tuhan adalah Alkitab, gak perlu kita koreksi. Karena sudah selesai, sudah dikanonkan, sudah menjadi batasan. Itulah kebenarannya. Pikiran kita yang mesti dikoreksi. Bukan Alkitabnya yang dikoreksi, bukan firmannya yang dikoreksi. Tapi pikiran kita yang dikoreksi disesuaikan dengan apa yang firman Tuhan katakan. Apa yang Yesus katakan. Kamu harus memberi mereka makan. Dan kemudian pada ayat 17 jawaban para murid, Tuhan mesake ya kalau orang Jogja bilang, kok kasihan gitu ya. Mereka cuma mengatakan, Tuhan ini loh Tuhan, mungkin agak ketawa sedikit Tuhan. Ini loh Tuhan yang ada pada kami di sini cuma ada 5 roti dan 2 ikan. Tuhan kan tahu saya ini nelayan. Kami ini cuma nelayan ya, bawaannya cuma sedikit Tuhan. Bakulnya cuma isinya cuma ini, 5 roti dan 2 ikan.
Kalau dalam cerita lain 5 roti 2 ikan ini dalam kisah yang lain dari penginjil yang lain katakan bahwa 5 roti dan 2 ikan ini justru inisiatif dari anak kecil. Mungkin yang lain juga bawa tapi mereka diam-diam aja. Anak kecil ini punya inisiatif, Tuhan ini. Ini Tuhan 5 roti dan 2 ikan. Menarik jemaat Tuhan. Kita lihat ayat 18 dikatakan maka bawalah kemari kepadaku dan ayat 19. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Ya, diatur dulu duduk di rumput supaya nanti kalau sudah banyak rotinya, bertimbun rotinya banyak, mereka tidak rebutan kan gitu ya, suruh diatur dulu, duduk. Ya, di ayat yang lain dikatakan berkelompok. Dan ini yang penting jemaat Tuhan. Dan setelah itu diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, ya, diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, perhatikan ini. Dan kemudian Yesus mengucap syukur, menengadah ke langit dan mengucap berkat. Perhatikan, Yesus sama sekali tidak mengatakan Tuhan lakukan mukjizat. Enggak ada kata-kata itu ya. Anda bisa perhatikan di situ. Ya, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat. Kemudian terjadilah sesuatu. Kenapa? Inilah iman. Ketika seseorang sudah berpikir, sudah melihat bahwa akan terjadi sesuatu, inilah iman. Anda dan saya nggak perlu minta mukjizat dari Tuhan, nggak perlu. Karena mukjizat itu sudah terjadi dalam pikiran Anda, dalam hati Anda, dalam kehidupan Anda. Anda tinggal menyatakan bersyukur kepada Tuhan. Padahal biasanya kalau kita bilang, Tuhan gue kan bisanya cuma gini Tuhan. Aku tuh bisanya apa sih Tuhan? Paling cuma ngetik-ngetik kalau di komputer, nggak mungkin Tuhan. Saya bisa dari tim produksi, nggak mungkin Tuhan. Nggak mungkin Tuhan saya jadi majelis. Nggak mungkin Tuhan jadi penatua. Apalagi jadi pendeta. Nggak mungkin Tuhan. Coba kita lihat. Yesus mengambil. Ini menarik sama Tuhan. Kenapa? Inisiatif dari Yesus mengambil. Bukan inisiatif manusia yang mengatakan ini Tuhan, waktuku, ini Tuhan hidupku. Enggak. Bisa jadi Tuhan enggak ngambil saudara. Tapi ketika Anda menawarkan kepada Tuhan dan Tuhan mengambil, ini yang penting ya. Maka inilah yang akan menjadi berkat. Maka inilah yang akan menjadi luar biasa. Dan 2 ikan itu Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, 30 tahun lebih yang lalu, ada seorang ibu, mama yang sederhana. Dia setiap malam berdoa karena melihat anaknya yang kacau. Karena melihat anaknya ini gak punya harapan lagi dalam kehidupan ini. Karena melihat anaknya ini gak akan punya masa depan yang baik. Yang lain oke, cuman 1 anak ini. Dan setiap malam dia berdoa kepada Tuhan, bertahun dia berdoa kepada Tuhan. Karena dia percaya bahwa yang namanya doa yang dinaikkan dengan sungguh-sungguh sangat besar kuasanya. Karena dia tahu, dia melihat mukjizat Tuhan bahwa ini akan terjadi dalam kehidupan keluargaku. Dan satu ketika benar, Tuhan mengubah anak ini. Malah anak ini pengen jadi hamba Tuhan. Mama ini kaget. Kok pengen jadi hamba Tuhan? Jadi standar biasa aja, baik aja, layak aja, oke lah. Gak usah jadi hamba Tuhan lah. Jangan-jangan buat sensasi lagi ini dia. Jangan-jangan sok-sok mau jadi hamba Tuhan. Loh, malah pikirannya seperti itu. Lalu dia berdoa lagi kepada Tuhan. Tuhan, kalau memang Tuhan pengen anak saya jadi hamba Tuhan, aku cuma bisa menyerahkan pada Tuhan. Bimbing dia, dampingi dia. Dan anak itu sekarang sudah 25 tahun melayani Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Mama ini cuma melihat bahwa akan terjadi sesuatu. Faktanya enggak ada. Enggak ada sesuatu yang menggerakkan dia. Dia hanya menggerakkan hati Tuhan. Dia minta belas kasihan dari Tuhan. Dan tergeraklah hati Tuhan dan melakukan sesuatu.
Anak ini yang sekarang jadi hamba Tuhan setelah 25 tahun. Dia pun heran, kekuatan apa yang menyebabkan dia bisa terus bertahan sampai 25 tahun. Karena dia berpikir sama seperti para murid, apa mungkin ini sesuatu yang mustahil? Apa iya? Apa enggak mungkin orang ini akan kembali lagi kepada kehidupan yang lama? Kekuatan dari Tuhan. Karena campur tangan Tuhan. Bukan karena kekuatan dari para murid. Para murid hanya disuruh melayani. Karena Tuhan yang berkarya, Tuhan yang bergerak, Tuhan yang melakukan, Tuhan yang dipecah-pecahkan. Tuhan yang jadi berkat. Jemaat Tuhan, hanya akan jadi berkat kalau siap untuk dipecah-pecahkan. Ini kita mengingat sama apa ya saudara ya? Bapak Ibu jemaat Tuhan, Anda ingat? Udah lama ya kita gak perjamuan kudus ya. Berharap ya kita akan segera melakukan perjamuan kudus. Ada 4 hal, masih ingat Anda? Saya ingatkan lagi, jangan lupa nanti dia. Yang pertama, ambil. Anda dan saya harus diambil dulu oleh Tuhan. Yang kedua, diberkati oleh Tuhan. Lalu kemudian yang ketiga, siapkah Anda untuk dipecah-pecahkan? Saya ingatkan, tidak ada kekristenan tanpa pengorbanan. Gak ada. Yesus sudah memulai duluan. Dirinya dipecah-pecahkan di kayu salib. Berkorban untuk banyak orang. Berkorban untuk dunia ini. Dan dia menunjukkan kepada para murid ini yang bakal terjadi nanti dalam kehidupan kalian. Bahwa kalian akan dipecah-pecahkan karena hanya dengan cara seperti ini. Anda akan bisa dibagikan. Hanya dengan cara seperti ini. Anda bisa mengenyangkan banyak orang. Ini penting cuma Tuhan. Ada banyak orang mungkin berdoa, Tuhan jadikan aku berkat. Ntar dulu. Pertanyaannya adalah siapkah Anda untuk dipecah-pecahkan? Siapkah Anda untuk berkorban? Wow, kalau udah dengar kata berkorban kita semua pada ngumpet ya. Jemaat Tuhan ingat, Yesus pernah berkata, belajarlah daripadaku. Sebab beban itu ringan adanya. Sebab ketika kita menyatakan perintah Tuhan, melaksanakan perintah Tuhan, maka akan ada sukacita yang penuh. Ini yang ngomong bukan tumpal ya, ini Tuhan yang ngomong. Ada firman Tuhan mengatakan seperti itu. Tuhan Yesus memberitahukan ini karena dia sudah melakukannya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada ayat selanjutnya kita lihat ya, bagi-bagikan. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Orang yang kita layani, mereka harus kenyang. Karena kenyang itu membawa sukacita, betul ya? Nanti habis ini kita makan ya setelah selesai semua persiapan ini. Semua ibadah ini. Semua hal pada saat ini. Makan dan kita kenyang. Pada saat kita kenyang, menikmati makanan itu ada sukacita. Ini yang Tuhan maksudkan. Apakah seseorang yang dilayani itu mengalami kelegaan dalam kehidupannya? Atau sebelum lega kita sudah tinggalkan dia? Sudahlah ini urusannya Tuhan, gak bisa. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Siapakah 5 roti dan 2 ikan ini? 5 roti dan 2 ikan adalah Anda dan saya. Kalau Tuhan memperlihatkan 5.000, bahkan 10.000, bukan 20.000 orang. Bukan hanya penggandaan 30, 60, 100, enggak loh ya. Dalam cerita ini jelas. 5.000, 10.000, 20.000. Jemaat GKI Pondok Indah, berapa pemuda Anda sekarang? Berapa remaja Anda sekarang? Percayakah Anda? Bahwa bisa berkali lipat. Mereka para remaja datang, para pemuda datang untuk dikenyangkan oleh firman Tuhan melalui gereja GKI Pondok Indah di sini.
Apakah Anda melihat itu atau enggak? Biasa aja lah, biasa aja lah. Pokoknya yang penting ada perkembangan. Berapa? Berapa banyak? Tapi Tuhan juga mengatakan, siapkah Anda mempersembahkan 5 roti dan 2 ikan? Siapkah Anda menyerahkan, mempersembahkan diri Anda kepada Tuhan? Atau Anda melihat ada peran penting untuk kondisi situasi bangsa Indonesia, untuk Asia Tenggara, bahkan untuk dunia. Oh, Tuhan itu terlalu besar, itu bukan tanggung jawab kami Tuhan. Itu tanggung jawab pemerintah, itu tanggung jawabnya klinik, itu tanggung jawabnya rumah sakit, itu bukan tanggung jawab kami Tuhan. Dan Tuhan mengatakan enggak, kamu yang harus memberi makan. Kamu yang harus melakukannya. Tapi Tuhan, enggak ada tapi. Enggak ada tapi. Karena aku tidak pernah melihat kamu mampu atau tidak mampu. Tapi apakah kamu mau atau tidak mempersembahkan dirimu untuk aku gunakan? Tergerakkah hatimu ketika melihat ada banyak orang yang membutuhkan pertolongan, membutuhkan kasih dari Tuhan? Tidak ada kata tetapi. Maukah Anda? Mari jemaat Tuhan, persiapkanlah diri kita masing-masing. Siapkah kita mempersembahkan hidup kita? Siapkah kita untuk dipecah-pecahkan? Hanya dengan cara seperti ini, kita dapat berbagi. Kita dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Dapat mengenyangkan banyak orang yang membutuhkan pertolongan, kelepasan, dan kelegaan. Tuhan memberkati. Amin. My soul, worship you.
Jemaat diundang untuk berdiri. Marilah kita bersama dengan gereja di segala abad dan tempat mengucapkan pengakuan Imam Rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat Tuhan, kita akan menaikkan doa syafaat. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang kami dengar, bahkan kami saksikan. Semua tergantung dari iman percaya kami kepadamu. Hanya ketika Tuhan mengambil kami, memberkati, dan kami bersedia untuk dipecah-pecahkan, dibagi-bagikan, maka kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan, lihatlah jemaat-Mu yang ingin menjadi berkat. Ajari kami untuk menyiapkan diri kami, menyiapkan menjadi pelayan-pelayan Tuhan, menyiapkan untuk melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu, menyiapkan diri untuk melihat hal-hal baik yang Tuhan akan lakukan melalui gereja Tuhan, GKI Pondok Indah. Demikian juga gereja-gereja Tuhan yang lain. Ya Tuhan, kami terus berdoa untuk jemaat Tuhan yang saat ini sedang bergumul dengan sakit penyakit mereka. Ajari mereka untuk melihat dengan iman mereka. Tuhan yang telah memelihara kehidupan banyak orang, bahkan dari dulu. Tuhan pun akan merawat, memelihara mereka yang percaya kepadamu. Ajari kami Tuhan dengan iman kami untuk dapat melihat perkara-perkara besar yang Tuhan mau tunjukkan. Meskipun kami ini kecil, hanya 5 roti dan 2 ikan. Namun kami mau Tuhan untuk berkarya, untuk bersama-sama dengan pemerintah, menyelesaikan permasalahan yang sedang terjadi di tengah-tengah kehidupan bangsa dan negara kami. Pandemi COVID Tuhan yang masih terus digumuli, pandemi COVID yang masih terus menakutkan. Namun kami tahu Tuhan, bahwa Engkau tidak tinggal diam. Tuhan punya rencana, rancangan yang indah dalam semua itu. Izinkan kami juga berdoa untuk setiap orang yang telah melayani Tuhan dalam tim produksi, pemusik, dan semua Tuhan yang menyiapkan liturgi sehingga ibadah ini boleh terselenggara dengan baik. Bapa di surga, kami menyerahkan kembali. Kami bersyukur Tuhan bahwa kami boleh mengorbankan ini, boleh mempersembahkan apa yang kami miliki di hadapan-Mu. Biarlah apa yang kami persembahkan ini Tuhan berkati, sehingga boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Dengarkanlah juga seru doa yang dinaikkan jemaat-Mu dalam pergumulan mereka, dalam ketakutan mereka, dalam kecemasan mereka. Kami berdoa dan mengalaskan doa kami ini di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebab itu, marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama-Nya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Jemaat diundang bangkit berdiri. Ya Allah Bapa kami, Yesus Kristus, Engkau sungguh baik. Kami berterima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami di pagi hari ini, untuk kami persembahkan syukur kami atas semua anugerah-Mu. Ya Bapa, terimalah persembahan kami ini, harumkanlah dan sucikanlah. Pimpinlah gereja-Mu ini agar dapat mengelola persembahan ini dengan baik, menjadi berkat bagi banyak orang sesuai dengan kehendak-Mu saja. Terima kasih ya Allah, terimalah doa kami ini. Amin. Hiduplah saleh dan
Tuhan, betapa banyaknya karya-Mu bagi kami, ya Tuhan Allahku. Engkau tak ada taranya. Banyaklah rencana-Mu yang menakjubkan bagi kami. Tak mungkin diceritakan semuanya. Umat Tuhan, ingatlah selalu akan karya Tuhan di dalam hidup-Mu. Kami akan selalu mengingat karyanya yang besar bagi diri kami. Sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan yang kasih-Nya tak terselami. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Terpujilah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kini dan selamanya. Jemaat Tuhan, keluarlah dari persembunyianmu, keluarlah dari kekhawatiran dan kecemasanmu. Ketika ada banyak orang yang membutuhkan pelayanan, membutuhkan pertolonganmu. Dan jadilah berkat bagi mereka, kenyangkan mereka dengan apa yang mereka butuhkan. Dan mintalah pertolongan Tuhan. Dan sekarang, kembalilah dalam tantangan hidup masing-masing, sambutlah berkat Tuhan. Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu di dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, mengokohkan saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Lebih 30 tahun kami bersama saat kami melafal janji itu. Membaktikan hidup kami guna peri kemanusiaan, menghormati setiap hidup insani. Kami jalani dengan gembira. Kami bekerja untukmu, berkarya di dalammu, hidup bersamamu. Dan ini tidak pernah sia-sia. Saat duka menyelimuti, ada teman yang pergi. Saat ancaman penyakit menusuk hidup kami, banyak ketakutan, tetapi kami tidak. Karena berkat-Mu dan penjagaan-Mu. Biarlah kami belajar terus untuk mengenal-Mu dengan sempurna.
karena kami tahu, karena berkat-Mu dan penjagaan-Mu.